Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Happy Mapping. Semua happy, belajar happy. Oke teman-teman, ini kita baru mengupload video lagi dikarenakan kesibukan. Jadi kawan-kawan, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan atau membuat analisis tentang sempadan sungai. Jadi apa itu sempadan sungai? Nanti saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran sedikit tentang apa itu sempadan sungai dan bagaimana cara membuat sempadan sungai. Jadi di sini teman-teman kita telah memiliki data sungai. Ini adalah sungai. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa data sungai ini adalah data sungai yang ada di kawasan perkotaan. Ini dia data sungainya. Seperti ini yang sudah dilakukan digitasi, dan jenis SHP dari data ini adalah poligon. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan analisis untuk membuat sempadan sungai, yang perlu kita ketahui dulu, yang perlu kita pahami dulu adalah kita harus mencari referensi terkait dengan sempadan sungai. Di sini kita telah memiliki peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Jadi di sini semua mulai dari pengelolaan sungai, mulai dari sempadan sungai, palung sungai dan lain-lain. Semua terkait dengan sungai. Jadi di sini kita pergi ke pasal 5. Bagian ruang sungai. Jadi ruang sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai. Jadi palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pasal 1 membentuk ruang dari sungai. Palung sungai sebagaimana dimaksud pasal 1 berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem. Ini terkait dengan dalamnya sungai atau volume dari sungai. Sedangkan sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Jadi ini jadi sempadan sungai itu adalah kiri kanan dari sungai. Tadi kalau palung sungai itu terkait dengan kedalaman, ruang dan volumenya sungainya. Kalau sempadan sungai ini terkait dengan kiri kanan dari sungai atau batas kanan dan batas kiri dari sungai. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya mungkin penjelasannya. Nanti teman-teman bisa mencari sumber yang lebih banyak untuk memperkaya pengetahuan teman-teman tentang bagaimana sempadan sungai itu atau ruang dari sungai itu. Kemudian kita masuk di pasal 8. Di sini pasal 8 disebutkan bahwa sempadan sungai ini meliputi ruang kiri dan kanan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian garis sempadan sungai yang dimaksud sungai tidak bertanggul di dalam perkotaan, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggul di luar. Ini adalah penentuannya. Kemudian di pasal 8, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Jadi ingat kawan-kawan, jadi ini adalah di dalam kawasan perkotaan sesuai dengan wilayah kita. Jadi di sini dikatakan bahwa paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan dari tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 meter. Jadi yang kita ambil adalah poin A karena wilayah kita ini memiliki kedalaman ya kurang dari 3 meter. Jadi kedalaman sungainya itu sebenarnya adalah kurang dari 3 meter. Jadi ini sungainya tidak terlalu dalam sehingga yang kita ambil di sini adalah poin A. Jadi poin A paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan tepi kanan. Jadi di sini kita akan membuat sempadan sungainya itu jaraknya adalah 10 meter. Jadi nanti teman-teman melihat sesuai kebutuhan saja. Kalau kawasan sungainya ada di perkotaan, teman-teman bisa mengikuti pasal 9, tapi kalau nanti sungainya berada di luar dari perkotaan, nanti teman-teman bisa mencari pasal apa yang membahas tersebut. Jadi kita masuk di sini. Jadi pertama-tama yang kita lakukan untuk membuat garis sempadan sungai itu adalah kita masuk di geoprocessing, kemudian kita pilih buffer analisis seperti ini. Kemudian dari sini
di input feature kita masukkan sungai poligon kita. Masukkan sungai poligon. Kemudian untuk output feature kelasnya ini saya sesuaikan saja. Nanti teman-teman bisa mengatur di mana untuk penyimpanan, tapi di sini saya tidak menentukan tempat penyimpanan, saya langsung saja. Kemudian distance ini ada meter, ada sentimeter, ada desimal. Jadi teman-teman di sini nanti bisa menyesuaikan saja. Teman-teman mau mengambil satuannya apa. Tapi karena di sini kita tadi sesuai aturan itu adalah meter, jadi kita di sini masukkan meter. Kita masukkan meter. Kemudian di sini kita masukkan 10 meter. Yang lain itu hanya opsional. Ini bisa kita masukkan di sini geodesic. Tergantung nanti teman-teman apakah planar atau geodesic. Kemudian ini dissolve, ini semua adalah opsional, kita langsung oke saja. Kita klik oke seperti ini, proses berjalan. Jadi ini dia hasil dari buffer sungainya. Kita ingin melihat apakah di sini ada aturan yang dilanggar. Kita bisa melihat dulu seperti ini. Jadi kita akan perbesar. Kita lihat di sini. Ternyata di sini ini diperuntukkan, harusnya di sini itu tidak boleh dilakukan pengelolaan. Kita melihat, jadi di sini kita lihat bangunannya ini sudah di luar dari sempadan sungai, tapi ini bangunan ini ada masuk di sempadan sungai. Jadi ini sebenarnya bangunan bisa dikatakan adalah bangunan yang melanggar kalau kita melihat dari sisi analisis atau aturan dari sempadan sungai. Kita melihat dulu semua, ini juga bangunannya, semua ini bangunan ini masuk di sempadan sungai. Jadi secara tidak langsung ini melanggar aturan. Jadi kita bisa melihat seperti ini semua. Oke, jadi ternyata di daerah sini itu ada pelanggaran terhadap sempadan sungai. Seperti ini. Oke. Jadi begitu cara melakukan analisis atau membuat sempadan sungai. Jika teman-teman memiliki pekerjaan atau memiliki kegiatan yang terkait dengan sungai dan akan melihat bagaimana sempadan sungai tersebut untuk menjaga ekosistem sungai sehingga sungai tidak mengalami banjir atau permasalahan-permasalahan yang menyebabkan banjir di masa depan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, dukung channel ini selalu. Dan kami akan selalu memberikan informasi yang inovatif, informasi yang gratis. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.